lama dengan Meme dan Afid. Gue tahu Afid dulu emang sempet nakal. Dan gue gak setuju sama hubungan mereka. Tapi karena mereka udah nikah, ya gue fine aja. Tapi kali ini ketika gue tahu Afid itu bohong, gue gak terima dan gue bener-bener bersikeras gue pengen bantuin Meme kali ini. Ayo itu dia Meme. Kayak gini-gini sih Jess, gue males banget kalau kayak gini cabut aja gue. Nah gue tuh gak suka yang kayak gini-gini Jess, gue udah ngomong sama lu. Meme sempat gak mau gue ajak untuk gabung bersama tim PJN. Tapi gue yakin banget kalau Meme percaya dengan tim PJN, ini akan benar-benar bisa membuka pikiran dan hati dia bahwa Afid itu lagi bohong. Gue udah curiga ya dari awal lu gak kayak gini. Gue curhat sama lu soal masalah gue tapi gak harus dipublikasi kayak gini. Malu lo, gue udah ngeliat. Oke, Jessica mau bantu lo. Sekarang suami lo, maaf ya, gue udah tahu cerita semuanya. Oh jadi udah cerita semuanya? Semua masalah gue lu cerita juga sama orang lain? Iya. Sama tim gue, sama tim PJN. Oke, sekarang setahu lo, setahu lo suami lo di mana sekarang? Dia di luar kota dong, dia kerja. Di Malang. Iya. Tapi Jessica punya bukti kalau suami lo di Jakarta. Ya udah, mau nggak kita buktiin? Gak mungkin. Gue percaya banget sama suami. Nih, dia juga. lo lihat. Oke, lihat. Kalau memang dia tidak terbukti di Jakarta, lo boleh marah sama kita, lo boleh tuntut kita. Gue jaminannya ini nggak akan bikin malu lo, justru ini bikin mata lo terbuka kalau Afid itu baik atau enggak. Susah. Gue udah bawa tim gini, gue malu dong kalau lo Gue lebih malu. Oke, ya udah. Sekarang lo nggak mau ya? Nggak mau? Oke, nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa orang. Kalau nggak mau, kita cari klien lain aja. Ciripa mana klien? Klien lo aja Ciripa. Udah, terserah, kita ganti. Nggak apa-apa, lo ngomong apa-apa. Kenapa? Laki gue kan kenapa? Iya. Laki gue aja kan kenapa-napa. Ya udah. Dia baik-baik aja, dia lagi kerja di luar kota. Ya udah, lo percaya suami lo di luar kota kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, kita buktiin. Gue mau buktiin kalau laki gue juga baik. Kalau kalian yang salah, kalian harus ditangkap semua. Oh iya, nggak masalah. Ayo, kita ikut. Setelah gue bujuk, gue minta Mas Uya dan Kak Jo bujuk, akhirnya Meme mau dan setuju untuk membuktikan bahwa Afid itu setia atau tidak. Oke, sekarang kita akan menuju kemana Jessica? Kita udah janjian sama ini seseorang yang kenal sama suaminya Meme. Oke, ya udah. Oke, kita menuju ke sana ya. Udah deket belum ini? Itu yang di pinggir jalan itu? Iya, benar-benar. Kok kelewatan? Oh, kita parkir dulu sini, Gak, kita mau tanya-tanya soal Afid. Afid temen lo. Afid ada di Jakarta. Afid iya ada di Jakarta. Di Jakarta. Lo tau Afid di mana sekarang? Iya gue tahu, tapi lu siapa? Ya lu juga siapa? Gue gak kenal sama Ya lu. gue temannya Afid kan. Oke, lo temennya Afid tapi nggak kenal ini siapa ya? Saya nggak tahu nih. Oke. Mas, kok kayaknya gue aja gak kenal dia aja gak kenal gue. Apa ini jangan-jangan settingan lo ya, Jess? Ya enggak, emang gue beneran ketemu dia sama Afid yang Nah sekarang sekarang lo tau Afid di mana kan? Iya. Lu sekarang tau Iya. Afid di mana? Lu nih siapa mau cari tahu Afid di mana? Gue bininya. Apa? Lu bininya? Enggak, lu bohong sama Afid. Lalu pas saat kita bilang ke Alfon bahwa ini adalah istrinya dari Afid, Alfon kaget. Lo jelas anaknya gue gimana sih lo? Satu istrinya cuma tahu gue bukan dia. Oke, sekarang gini. Lo tau Afid di mana? Gue tahu Afid di mana, cuman gue nggak Oke, tahu anterin gue sekarang. Gua nggak mau Gue ikut istrinya. Nih
ini buktinya nih. Gue nih bininya Afid. Ini gimana sih? Gua nggak mau ikut-ikutan. Lu udah lihat Putri, jangan takut. Kok lo jadi takut? Kok lo jadi takut gitu? Fon, Fon ya. Tahu, tapi lo nggak bantuin kami kan? Dan Alfon pun mengundurkan diri. Dia kayaknya tiba-tiba berubah pikiran. Dia pergi masuk ke mobil dan kita pun menghalangi mobil Alfon. Tahan. Fon, ngobrol sebentar aja, Fon. Woi. Lo turun deh, turun. Namun akhirnya Mei memohon kepada Alfon untuk menolong dia, membantu dia, dan Alfon pun mau. Kalau lo ngebantuin, lo bisa nyelamatin rumah tangga dia, Fon. Iya. Oke Ya. nih. Oke. Gua bisa Ya bantu udah. lo, cuman sorry banget gua nggak bisa bantu hari ini. Nah, Jangan ntar dia kabur ya. Tapi bener ya, apa lu bantuin ya? jangan next, bisa kapan? Gua minta nomor lo deh. Oke. Mereka pun tukeran nomor telepon, kita pun tukeran nomor telepon. Kita akan janjian ketemu lagi besok. Ya udah, oke yuk. Ya udah, thank you ya, Fon ya. Thank you, Fon. Oke, sekarang lu mulai percaya sama kita nggak? Lu percaya kan Gue nggak Afid tahu tuh nih di bakal Jakarta? sejauh ini gitu loh, Jess. Gue jauh-jauh datang dari Batam, ternyata kayak gini. Bukannya Iya, justru ini biar kebuka mata lo kalau suami lo tuh udah bohong sama lo. gue tuh percaya banget sama dia, Jess. Dia tuh gak mungkin kayak gini. Oke, udah kita anterin lo pulang dulu hari ini. Kita sambil nunggu informasi yang dari tadi kan lo udah tukar nomor telepon. Fon, nanti juga kita juga tukar nomor telepon. minta Ya. percepat ya. Ya, oke. Yuk kita anterin dia pulang aja yuk. Kita pun mengantar Mei untuk kembali ke rumah tante. Oke, thank you ya. Ya udah deh, kita sudahi aja untuk hari ini di Playboy Zaman Now dan kita akan atur strategi betul bahkan kita besok. Kenapa? Mei, buka. Mas, Ya kenapa, Mei? barusan aku telepon, katanya dia udah lihat Afid. Dia udah serius. Iya, Naik. Jangan. Saat kita pergi, tiba-tiba Mei lari menggedor-gedor mobil. Dia bilang katanya Alfon memberikan informasi mengenai di mana Afid sekarang. Ya udah maju. Ayo, Pak Didi. Nih. Pelan-pelan, Dok. Oke, depan. itu beneran Afid ya? Afid ya? Oh, motor Jangan, parkir udah sebelah. lama, Iya, udah lama. parkir sebelah ya. Parkir di sebelah aja. Di sana kita melihat Afid sedang mesra dengan seorang wanita. Kita punya Udah lama banget lo ngomongnya. Iya. Jadi kita nggak akan bisa sekarang tahu. nih, Oke. please. Lo Sekarang gini percaya aja. sama kita ya? Telepon Alfon. Lo percaya sama gue? Iya, Telepon Alfon. Ini baru pertama kali. Iya, telepon Alfon Ini dulu. baru pertama kali kebohongannya. Kamu harus sabar. Halo? Pon? Gue udah di depan warkop, lo di mana? Sini, Pon, masuk, Pon. Iya. Oke, Alfon. Oke, Thank you ya. Thank you banget lo udah bantuin kita. Lalu kita meminta Alfon untuk masuk ke dalam. Alfon kita pasangin mic di bajunya supaya kita bisa mendengarkan apa pembicaraan antara Afid dengan wanita yang kita tidak ketahui namanya di dalam warung kopi tersebut. Jadi aku pakai Ya, urus lo. Ya, urus. Afid. Halo, Bro. Dari mana nih? Biasa. Bentar.
Lagi bener sampai sini ya. Iya. Bang, kopi susu satu dong, Bang. Kasih, Bang. Mantap. Mana pasangan lu? Ya gitulah, Bro. Oke. Bersandar di pundaknya, ini kelihatan banget hubungan mereka tuh sangat dekat sekali. Emang seperti orang lagi baru anget-angetnya. Betul. Kalau orang baru anget-anget artinya mereka bisa jadi baru menikah. Lu denger-denger lagi sibuk apaan sih? Katanya udah kerjaan berdua. Lu bukannya sibuk kerja bisnis keluar kota ya bro? Masa nyari kerjaan ke gue? Bercanda sih lu emang. Bukan gitu. Gua kan sekarang udah nggak ada kerjaan. Sedangkan gua makan aja Indomie, ya gua yang bayarin. Oke, dia bilang nggak punya kerjaan, yang bayarin cewek ini. Enggak mas. Dia tuh jelas-jelas ada kerjaan. Dia tuh distributor sayur mayur. Dia di Malang. Nggak mungkin. Bener aku tahu mas. Dia aja sering transfer kok sama aku tiap bulan. Transfer sama kamu? Iya transfer sama aku. Nggak mungkin kalau dia nggak ada kerjaan mas. Makasih ya. Ya, Suap-suapan. Lolos suap-suapan. Iya dong. Namanya juga pengantin muda. Pengantin muda berarti itu siapanya? Enggak. Mas, aku mau ke sana sekarang ya mas ya. Aku mau ke sana. Mas dia kayak gini loh mas. Dia tunggu. kayak gini mas. Kamu jangan. Kita udah dibantuin sama Alfon, nanti Alfon malah jadi kena juga berantem dia. Tuh kan mas, dia pergi mas. Dia pergi mas. Oke. Ayo kita kejar. Gimana? Ayo, Jangan. Kita dulu gimana nih? Sini pak. Kita tinggal aja. Oke, dia naik motor jangan pakai tegak jejak. Mas cepetan dong mas. Oke. Di belok kanan. Ceweknya masuk ke dalam rumah. Cowoknya tuh masuk rumah. Jangan dulu. wanitanya masuk, Afid pun masuk. Kita semakin yakin, wah berarti Afid punya istri di Jakarta dan mereka baru menikah. Kita pengen tahu itu rumah siapa dan gimana lu masuk bersama kamera Jessica, lu pura-pura dari ATV untuk bikin survei. Ya, oh iya, benar. Jangan, bukan kamu. Jangan. Kita masuk. Please, masuk dulu. Kita mengirimkan kru kita yang memakai seragam ANTV bersama kamera untuk berpura-pura melakukan survei penonton ANTV. Mbak, saya dari ANTV mau nanya. Tim kita mendapatkan penolakan. Wanita yang tidak kita ketahui namanya tersebut pun curiga. Dia bilang bahwa kita melakukan penipuan. Benar Mbak, saya dari ANTV Mbak. Benar Mbak, ini. Mbak udah lihat ini. Nih, ha? Pak, ada yang mau nipu saya, Pak. Keesokan harinya, kita tungguin di depan rumah tersebut yang kemarin kita datengin. Kita pengen tahu dan kita pengen menyelidiki ada hubungan apa antara Afid dengan wanita tersebut. Apakah mereka suami istri atau tidak? Ya udah, sekarang kita tungguin aja, kita akan lihat ya. Apakah sekarang pertanyaannya Afid ini emang tinggal naik? Itu Afid. Tapi yang mengagetkan, Afid tiba-tiba malah datang dari luar menuju ke rumah tersebut. Jadi Afid ini tinggal di sini apa enggak sih sebetulnya? Mas, Afid udah ada loh, Mas. Aduh, Mas Soya ini lama banget sih. Tunggu. Itu cewek siapa coba? Mas Soya ini
banget sih, udah lah, ada Alfi loh. Udah, kemarin depan nih. mata loh Mas Boyan. Ya kita mesti pelajari dulu gerak-gerik mereka tuh apa hubungannya. Lu jelas-jelas udah kelihatan kayak gini, ngapain sih? Aku udah nggak sabar nih, aku bisa turun sekarang. Kira-kira kalau seperti ini apa hubungan mereka coba? Dia kayak lagi nunggu seseorang deh. Samperin aja nih. Kayak nunggu seseorang. Iya ada mobil. Oh dia masuk dalam mobil. Tapi yang anehnya, wanita tersebut pergi, tidak diantar Afid namun dijemput oleh sebuah mobil. Kenapa dia gak nganterin, dia dijemput mobil? Kalau emang Malah salim. istrinya ya harusnya dianterin dong. Tiba-tiba Afid menelpon Mei. Dia telepon Mas, gimana dong? Angkat tangan. Kontrol. Kontrol emosi ya? Biasa Udah, aja, angkat biasa aja, Mei, biasa aja. Angkat sedikit. Halo? Halo sayang, Iya, Pi. kamu lagi ngapain? Lagi di rumah. Jangan capek-capek ya. Kamu lagi di mana sih sekarang, Pi? Lagi di Malang. Jujur. Kamu lagi di mana? Lagi lihat sayur-sayuran kita. Mau cari uang buat kamu loh. Buat anak kita juga nanti. Yang bikin kita kaget ternyata dari obrolan telepon mereka, ternyata Mei sekarang sedang dalam keadaan hamil. Jaga kandungan kamu ya. Soalnya kan itu anak pertama kita, jadi kamu harus jaga. Iya, Pi, iya. Ya, saya nggak apa-apa kan kita jauh ya. Kamu kapan pulang sih? Kamu kapan pulang? Aku kangen banget kalau kasih sama kamu. Ya pokoknya cepatnya aku pulang ya. Kamu sabar ya. Kamu Kamu nggak macem-macem kan di sana? makan ya kamu. Ya, love you. Sakit sih langsung. Lu hamil? Aku gak bilang sama gue, Mei. Itu alasannya kenapa gue tuh pengen cari dia. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita membawa kopi. Cewek luar. Ini siapa lagi nih cewek nih? Ada cewek luar. Ini siapa lagi nih cewek nih? Ini siapa lagi nih? Apa jangan-jangan ini sebetulnya istrinya Afid? Tapi kok bisa tinggal di rumah yang sama dengan wanita tadi? Apa coba pikirannya? Terus gue gimana dong, Jen? Ada ibu-ibu. Itu ibu-ibu siapa lagi? Marah-marah. Kita mau denger gimana dong? Bisa nggak? Lalu tiba-tiba seorang ibu-ibu datang marah-marah di rumah tersebut. Coba, panggil ibu siapa? Panggil itu siapa? Kita pun menyuruh Ciripa untuk mendatangi ibu tersebut. Jadi gitu ceritanya kayak itu belum bayar kontrakan.
kontrakan selama 3 bulan. 3 bulan? Nah, belum bayar kontrakan, ibu tuh kesel. Iya. Kalau nggak diusir, makanya dia usir sana ada yang mau masuk. Dan dia itu di sini tinggal bertiga. Nah, tapi ibu tahu nggak itu siapanya? Nah, tahu katanya dia pengantin baru. Pengantin baru. Yang mana pengantin lo tuh ceweknya yang mana masalahnya? Iya. Lu nggak nanya lagi? Nggak, Pak. Yang pertama dia Salim. Yang Terus kedua dikasih kedua, kopi. kasih kopi. Dua-dua istrinya apa? Berarti dia poligami dong. Poligami? Terus aku gimana dong Mas Uya? Kok poligami sih? Oke, dia pergi. Iya. Oh, kita ikutin. Kita ikutin. Sekarang kita udah sampai di suatu tempat dan ini tempat yang kemarin lagi berarti dia datang ya. Tempat nongkrongnya dia. Oke, dan dia nongkrongnya di warkop berarti ya. Sekarang kita punya seorang penggoda yang akan berpura-pura nyasar atau nyari kos-kosan sekitar sini dan akan masuk ke warkop situ. Iya, Oke, coba panggil penggodanya Yola. Masih polos-polos gimana ya? Pokoknya kita akan lihat lo ke sana. Nanti lo akan tersambung dengan ini, ya. Oke. Di kupingnya tolong dibuka. Ya, sudah ada alat pendengar dan akan terhubung dengan handphone kita. Langsung Oke, masuk. siapa nama kamu? Susan. Oh, kalau gede mau jadi apa? Susan akan berpura-pura menjadi seorang yang lewat warkop dan ingin mencari kos-kosan di sekitar sini. Oke. Lo pura-pura lihat-lihat kanan kiri. Benar saja, Alvin pun tergoda. Oh, ditanggepin. Ini memang dianya aja yang nggak tahu suami gue main banget kayak gitu Mas Uya. Tapi Mas lagi ngapain sendirian di sini? Jomblo dia. Oh, jomblo. Mas nggak punya pacar, nggak punya pacar. Masnya nggak punya pacar? Wah, seriusan Mas nggak punya pacar? Oh, tapi bener dia nggak punya pacar. Iya, dia punya istri. Lu ada suka pernah sama cewek mirip sama mukanya sama kamu? Siapa? Ya ada lah pokoknya. Ya udah kalau gitu dia kawinin aja mantannya, ngapain kawinin aku? Cakapan aku sama cakapan dia. Cakapan kamu lah. Oh masih sih? Iya. Oh, dia mengingatkan seseorang itu cakapan dia katanya. Cakapan penggoda kita. Tak pernah ada lagi di hatimu. Aku minta kontak kamu dong. Oh, mau kontak aku. Buat apa? Kan kita bisa lebih dekat. Sekalian kamu kan katanya mau cari kosan buat aku kan? Tapi sudah aku kasih nomor aku, kita janji ya, kita video call. Dan mereka pun tukar-tukaran nomor telepon. Kita kayaknya sehati deh, pakai bajunya aja bisa sama. Tapi kayaknya memang kita jodoh deh. Kok kita sehati deh kalau kita pakai baju bisa sama begini. Kayak kita jodoh deh. Kita hitam-hitam loh, ya kan? Kayak kita kalau di alam gitu, hitam-hitam. Kayaknya emang udah sehati deh. Iya, kayak kita jodoh. Iya. Ya ampun. Kenapa? Lah, mau diantar. Oh, jangan di tangan jalan nih. Lalu kita suruh penggoda kita Susan untuk pergi dari situ. Kita bikin penggoda kita juga jual mahal dikit dong. Kita akan lihat reaksi Hafid seperti apa.
gini aja deh, lu jual mahal dulu. Nanti kita kalau aku nyari kosan, aku telepon kamu ya, atau kita janjian makan malam gitu. Gak usah deh mas, aku nanti aja. Lo kenapa? Masalahnya hari ini aku gak bisa banget, sorry banget ya. Oh ya udah. Tadi kan kamu yang minta, kan aku. Nanti aku kasih tahu kamu tempat yang bagus. Oh ya udah. Oke? Ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu telepon aja ya. Nanti aku telepon ya. Bye. Nunggu bangsa baru. Oke. Nah, Lo tau tuh, lo yang kayak gini, lo yang godain laki ibu, lo yang laki ibu, lo yang gatel, lo yang gatel, lo yang gatel. Kalau Mbak aja yang emang kegatelan, orang dari tadi nggak ada yang ngomongin Mbak kok dia ngomongin mantannya. Udah ini Novan. Jangan terus. kita telepon. Ih, lo tuh gak... Speaker. Halo? Kamu di mana? Aku baru sampai nih. Kamu di mana? Iya, aku di rumah yang tadi. Kok baru ketemu, baru pisah, kamu udah nelfon aku lagi? Kenapa? Iya, nggak tahu. Aku kangen aja bawaannya. Masa sih kamu kangen sama aku? Kangen. Ntar malam kita video callan yuk. Ntar malam video callan. Kita mau video call sekarang. Aku lagi mau mandi. Udah, video call sekarang aja. Aku boleh kamu bentar aja. Aku lagi mau mandi loh. Aku udah di kamar mandi nih. Ya, kamu nggak bisa ya? Karena aku pengen lihat. Woi, gatel banget sih lo. Kalian menunggu? Halo, emang kamu lagi sama siapa sih? Woi! Woi, lu dasar lu gatel lu. Lu aja yang kayak gitu suruh sama Mas Lu ya. Lu. Saya bantuin lo. Lu udah gatel banget tau gak? Mas, dia video call nih. Video call mandi lah. Mandi gimana deh? Cari yang Kok ngomong kayak gitu di depan dunia lo? Itu kan alasan supaya dia nggak angkat telepon, bilang lagi mandi. Ya tapi ngomongnya aja udah gatel banget tau gak sih mereka berdua? Gatel banget tadi kan saya malam. Lihat sini, masuk. Buruan. Masuk. Kabur. Ayo dong. Dia curiga. Udah jalan dulu. Ya, jalan dulu. Dia nyebrang. Masuk. Buruan. Aja ke sini loh. Kelar nih udah. Jalan. Dia curiga apa gimana ya? Ketahuan gak sih? Mbaknya sih berisik banget sih kan. Iya, Udah. Kan gue bilang lu jangan begitu dong. Jangan gitu berisik sih. Udah. Gara-gara lo terlalu emosional. Sekarang kita harus udahin aja penyelidikan kita hari ini. Kita akan pikirkan lagi strategi selanjutnya, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Di hari penjebakan, kita melakukan strategi yang berbeda. Oke, jadi gini, kenapa ada Alfon di sini? Karena Alfon nanti adalah satu-satunya orang yang akan bisa membawa cewek yang kemarin kita temuin di warung kopi kemarin. Dan yang ada di rumah kemarin kita datangin ya. Yeah. Oke, dan lo sudah bisa mengontak cewek tersebut untuk datang ke sini nanti ya. Yeah. Namun, selama kemarin ya, apa yang dilakukan Afi terhadap kamu? Nih, dia tuh kebanyakan tuh kayak ngajak. Dia kepincut banget gitu ya. Oke, ya gue baca ya. Oke. Senang deh ketemu sama kamu. Ntar aku bantu cari kos-kosannya ya. Oh iya, hai juga. Iya, boleh nanti bantuin aku ya, kata kamu ya. Oke, kamu lagi ngapain nih? Aku nggak lagi ngapa-ngapain sih. Terus kamu pakai hal lagi. Kamu? Iya. Iya, ini aku lagi nyantai aja. Oh, kapan nih kamu bisa temenin aku cari kos? Kamu bilang ya. Kalau sekarang bisa. Aku mau video call, kamu bisa nggak tuh? Lihat, dia mau video call. Silakan. Semuanya.
Aku tuh belum baru salaman sebentar gitu tadi loh. Kerja mas. Oke. Penggoda kita akan menelepon Afid, nanya, kamu jadi apa enggak? Oh ya udah, tungguin ya. Tapi kita punya strategi lain. Nanti pas Afid datang, penggoda kita yang namanya Susan itu justru tidak akan datang lebih dahulu. Yuk. Dia datang. Panggilnya tadi datang. Oh iya benar dia itu. Claudia udah datang. Hati-hati. Kamu jangan muncul dulu kalau dia biar dulu. Afid sampai di kafe tersebut. Lalu kita masukkan penggoda kita yang bernama Claudia. Oke, sekarang penggoda Claudia. Lu masuk belaga-belaga kebingungan ya. Aduh, Mas, aku tadi kecopetan di depan. Terus aku sekarang nggak punya uang buat pulang ke rumah. Oke, tenang. Pacar aku pun. Claudia berpura-pura menjadi seseorang yang baru saja kecopetan, kehilangan uang, diputusin pacarnya, ditinggalin pacar di tengah jalan. Mana mau tenang, aku tadi kecopetan, terus pacar aku datang jemput aku, dan sekarang kita berantem, dia ninggalin aku sendirian. Pacar kamu? Iya, dia ninggalin aku, kita berantem, Mas. Udah, nggak apa-apa. Ada aku juga di sini, nanti aku bantu kamu ya. Dia emang hobinya menolong cewek-cewek cantik. Dia ngerayu Claudia habis-habisan. Bener-bener playboy zaman now. Kenapa cowok kamu bisa mutusin kamu? Kamu cantik, kamu mulus kulitmu. Kamu cantik, kamu mulus. Dia aja bilang sama aku tuh nggak seksi, aku gendut, aku... Enggak loh, kamu seksi loh. Dia aja bilang sama aku tuh nggak seksi, aku gendut, aku... Enggak loh, kamu seksi loh. Oh, dibilang kamu cantik, kamu seksi. Penggoda kita yang namanya Susan pun berpura-pura untuk menelepon bilang telat. Itu... Ada telepon? Bentar ya. Iya. Ban ojek aku kempes nih. Kamu bisa jemput aku sekarang aja gak? Saya kalau sekarang nggak bisa, soalnya aku lagi ada ketemu sama teman lama. Kalau Aku nggak bilang nggak bisa loh. Kalau dia kamu samperin. Mas, aku boleh nggak jadi pinjam uang kamu? Bentar ya. Dimatiin. Ajak duduk lagi kalau dia. Tadi tuh gula sama beras di rumah habis. Kamu yang ngurusin semuanya? Ya, jadi makanya kalau kamu sama aku nanti kamu tenang walaupun kita sudah berkeluarga. Aman, kan aku yang handle semua, kamu santai aja di rumah. Kamu ngomongnya jauh banget sih, udah ke arah sana. Karena aku tuh ngeliat kamu seperti masa depan aku. Kamu tahu nggak pertama kali aku lihat kamu? Aku yakin kalau kamu pelabuhan terakhir. Itu pelabuhan terakhir. Udah mas, aku nggak kuat. Aku mau turun aja mas. Jangan. Aku udah nggak kuat lihat kayak gini. Mas, aku samperin Nara dulu. Oh iya, cepet. Jadi suruh kesini ya, Mei keluar, lalu terjadilah keributan antara Mei dengan Nara. Lo siapa? Lo siapanya Afid? Lo istrinya Afid, lo bilang. Iya. Lo ada bukti? Lo ada bukti kalau sama dia udah nikah? Ternyata mama gue kayak gini. Ya gue istrinya. Gue istri sahnya.
Oke, lo kenal dengan Afid gak? Kenal? Pacar, ya. Dia bukan istri? Ya bukan. Jadi setahu saya emang yang dibawa Afid selama ini ya. Iya, tapi lo bukan istrinya. Udah, tetap aja lo tuh pelakor. Udah, iya. Lo yang ngerebut lagi siapa? Gue gak kenal lu siapa gua ya? Gue istrinya. Datang aja lu kayak gitu. Gue pusing. Gue mau Jangan dulu. Saya langsung suruh buat Susan masuk ke dalam lokasi penjebakan. Kita pengen tahu apa reaksi Afid setelah melihat Susan datang ke dalam kafe tersebut. Afid. Lihat. Ya, penggoda kita yang kedua udah masuk dan dia melipir ngajak ke sini. Kita nggak bisa dengar. Kalau mau tahu pembicaraan mereka, kita masuk ke dalam mobil dulu. Ya, udah. Ini ada apaan sih Mas Surya? Apa? Ini ada apaan? Iya, udah masuk. Nanti kita jelasin. Masuk ke dalam mobil. Ini maksudnya apaan ya Mas Surya? Oke, ya nggak. Sekarang gini ya, kita dengerin dulu sini. Bisa ada dia, kan dia cuma berdua doang. Itu temen aku, dia itu pas temen aku, cuma dia tuh lagi kena psikologi. Tapi Afid ini pinter, dia narik Susan, dia bilang katanya cewek yang di ujung sana tuh lagi stres, dia lagi konseling. Susan saya suruh duduk di samping Afid juga, dan Afid itu bener-bener loh, ini pemirsa Playboy zaman now harus lihat, ini bener-bener Playboy zaman now, dia bisa mengatasi keadaan. Tapi pinter loh, dia berani mendudukan dua orang ini di sebelah. Jadi dia kedip-kedip. Enggak lo situ, di sini dulu. Gue istrinya, gue mau keluar. Oke, Gue istrinya, gue punya hak dong. Tapi yang jelas. Lu punya hak juga dong. Oke, tapi yang jelas. Siapa? Gue istrinya kasih ke dia semuanya. Gue yang lebih punya hak. Tanya aja ke Afidnya ya. Lo tuh pacarnya kan? Ini istrinya. Lo tahu Lu nggak punya ini pacar. istrinya? Ya whatever ini istrinya lo gimana istrinya. Lu aja nggak tahu tiba-tiba datang. Kenapa nggak pakai Tahan dulu. Kita dengar dulu, mau denger ya? Harusnya lo lihat dong dia punya istri Oke, atau enggak. kita mau dengerin dulu nggak? Nih, jadi kita jadi kawin nggak? Jadi nikah nggak? Gitu? Aku mau tanya, kita jadi nggak kawin? Dia jawab terus dia begini-begini. Iya. Oh iya, besok ya sekalian. Aku lu sekarang pura-pura pergi aja deh. Kalau dia. Ah, udah aku mah nggak suka sama kayak kamu kayak gitu. Lalu Claudia kita suruh untuk pergi dari situ. Namun saat berdiri, Afid tiba-tiba menyadari bahwa ada kabel yang menjuntai di belakang Claudia. Dia nanya, itu apa? Wah, mati ini ketahuan. Ada kabel. Ketahuan kabel. Aduh, lo menghindar Claudia. Claudia lo menghindar Claudia. Kamu ngapain sih? Hei, kamu jangan pegang-pegang kayak gitu. Jangan pegang-pegang gitu. Kalian dia sih? Enggak, aku nggak belain dia. Kamu kenal enggak kan? Oh, dinanya kalian saling kenal apa enggak? Oh, gimana nih? Gimana dong nih? Kita mesti turun apa enggak? Claudia, coba kamu menghindar deh, Claudia. Ya udah kamu. Ya, apaan sih? Apaan? Bisa gini dong. Dia mau menggeledah Susan. Dia mau menggeledah Susan. Lo pura-pura saling gak kenal ya. Jelasan kayak gitu. Jelasan, gue mau pulang Mas Pia, gue mau pulang. Terus siapa coba ngomong kayak bentar. Dia ke kamera kita. Dia sadar itu. Oke, keluar, turun. Siapa yang nelfon ini, ha? Bukan siapa-siapa, kan pegang tangan kayak gini. Apa yang gue lakuin buat lu kayak gini ke gue, ha? Apa yang gue kasih buat lu kayak gini ke gue lakuin, ha? Oke.
kayak gini. Mama udah lama ngomong. Mama tunggu Papi di rumah tunggu kayak gini. Gue nggak bisa kayak gini. Dengar dulu penjelasan Papi. Iya. Dengar dulu. Udah cukup. Gue sedih banget ngelihat Meme akhirnya tahu kalau suaminya tuh banyak banget kebohongan yang udah dibuat ke Meme. Udah lo nggak usah ngomong deh lo, dasar playboy lo. Nih. Udah lama udah cukup, udah lama lagi. Ya, tahan dulu. Tahan dulu. Ya, tahan. Yes. Ya. Jadi Pak, pegang jadi Pak. Pacaran lu ya? Pegang jadi Pak. Siapa yang ngaduin semua? Gue. Jadi lu Jess, lu tega. Lo bohong sama dia. Kenapa harus Jakarta? Tapi kan gua. Lo kenapa harus bohong sama dia? Tapi gua ngomongin buat dia. Gak ada. Lo tuh sama penggoda kita lo mau. Apaan? Enggak, Meme, jangan. Gak mau. Ini juga apa lu ikut-ikutan juga? Ini enggak duit. Hah? Lu enggak duit? Enggak, lu enggak duit ini di semua. Lu tenang dulu. Istri lu ngadu ke gua. Tapi lu tenang, gua ngelakuin semua ini buat dia. Siapa gini caranya? Aku tahu sendiri, gua tuh nggak bisa apa-apa. Gua bukan mau ikut campur urusan lu ya. Cuma istri lu mohon-mohon ke gua. Sekarang mau gimana sekarang kalau sudah kejadian kayak gini? Ya. Sekarang lo, oke, enggak. Oke. Ya, tenang. Oke, sekarang lo minta maaf sama istri lo mendingan. Ngobrol sama istri lo. Udah, kamu jangan terlalu kayak gini. Kamu kan lagi hamil. Enggak. Kamu kan lagi ada anak kita ya. Gak butuh kamu lagi. Sayang, jangan gini dong. Enggak, udah. Sayang kamu. Please kasih aku waktu sendiri, oke? Kasih aku waktu Jangan sendiri. Gini, jangan gini. Enggak. Tahan, Pak. Udah, lu tuh mana gua kan buat lu, Afif. Udah ngabisin duit gue buat ini lah. Enggak butuh. Udah maksudnya aku nggak mau sama dia. Mas, tolongin gua, Mas. Iya, oke, sekarang gini. Oke, sekarang Mei dengar gue. Oke. Lo sayang sama Mei nggak? Iya, Mas. Mei, lo sayang sama Afid nggak? Sayang apa enggak? Sayang. Cinta nggak? Enggak. Tak bisa ku lupakanmu walau sedetik pun. Enggak, lo lagi emosi, Mei. Sekarang coba, oke, jelasin. Lo jelasin apa yang bikin lo melakukannya apa? Afid? Papi kemalang, Papi berbohong sama Mami. Karena apa? Ini karena Papi pengen hidupin Mami sama anak kita. Kita kan serba kekurangan. Jadi cuma ini yang Papi bisa lakuin. Kalau kita nggak punya uang, kita juga bisa jalan berdua nggak kayak gini caranya. Tolong dengerin Papi. Kasih Papi kesempatan sekali lagi ya. Ayo kita pulang ke Batam sekarang. Ayo kita pulang ke Batam sekarang. Gak mau kan? Ya udah pergi lagi sama cewek-cewek itu. Iya, ayo. Papi turutin mau Mami, ayo. Setelah Afid udah mohon-mohon ke Meme, akhirnya Meme mau maafin Afid dengan syarat Afid langsung balik ke Batam saat itu juga.